Petugas Satpol PP terlibat adu pukul dengan pemilik kafe yang tengah hamil 9 bulan. Warga nekat mengambil paksa jenazah saat hendak dimakamkan dengan protokol COVID-19. Di masa pandemi, penjualan hewan kurban sepi pembeli. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Dan pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya pemirsa. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Daniara. Dita, ada informasi apa saja hari ini? Selamat siang Pram dan Siang, selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki update informasi terkait dengan video vaksinasi COVID-19 yang dianggap tidak wajar oleh netizen. Dalam video yang viral ini, vaksinator tampak seperti tidak menginjeksikan cairan vaksin, alias hanya menusukkan lalu langsung mencabut jarumnya. Apakah benar? Simak ulasannya bersama informasi kriminal dari sejumlah daerah di Indonesia selama 90 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah News yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari Purbalingga, Jawa Tengah. Seorang pekerja yang tengah memasang baliho tersengat listrik akibat menginjak kabel yang mengelupas. Korban mengalami luka cukup serius. Petugas pemadam kebakaran Kota Purbalingga, Jawa Tengah bersama sejumlah relawan mengevakuasi seorang pekerja yang tersengat listrik di ketinggian 30 meter. Diduga pekerja tersebut menginjak kabel listrik yang terkelupas saat memasang baliho berukuran raksasa di Desa Jombo, Kecamatan Kalimana. Petugas mengevakuasi korban yang masih tergantung di atas baliho dengan menggunakan tali. Evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat besi baliho sudah rapuh. Korban berhasil diselamatkan dalam kondisi lemah dan mengalami luka di kaki dan tangan. Kami datang ke sana itu sudah lemas, separuh badannya sudah mati rasa, hanya tangan kanan aja yang masih bisa digerakkan. Ada yang luka kebakaran? Buat luka, kami terlihat luka itu di bagian kaki, di bagian paha, dan juga bagian tangan, itu luka ringan. Tapi untuk tubuhnya seluruhnya lemas. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Atin Kalimana untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Razia PPKM berujung ricuh kembali terjadi. Di Goa, Sulawesi Selatan, pemirsa, petugas Satpol PP terlibat adu pukul dengan pemilik kafe saat meminta kafe tutup karena melebihi jam operasional selama PPKM. Pemilik kafe yang tengah hamil tua langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. CCTV merekam kericuhan yang terjadi di Cafe Ivan, Jalan Poros Paciro, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Satpol PP terlihat memukul pemilik kafe saat melakukan razia PPKM. Istri korban yang tak terima suaminya dipukul membalas dengan melemparkan kursi ke arah petugas. Kericuhan berakhir saat pemilik kafe mengusir petugas dengan menodongkan pisau. Menurut petugas, kafe tersebut terjaring razia karena melewati batas waktu operasional selama PPKM. Kalau di sana itu sudah pasti ada pelanggaran karena di edaran itu sudah ditutup jam 19.00 jam 7 kafe itu. Nah ini dia masih terbuka pintunya dan musiknya besar suaranya. Tak terima dipukul petugas Satpol PP, pasangan suami istri Amriana dan Nur Halim langsung melapor ke Polres Goa, Sulawesi Selatan. Amriana yang tengah hamil bahkan pingsan karena mengalami syok berat. Polisi masih menyelidiki penyebab kericuhan hingga dugaan penganiayaan dalam insiden ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Polrestabes Palembang berhasil mengamankan begal sadis. Kejadian pembegalan viral karena pelaku masuk ke dalam teras rumah dan melukai tangan korban.
Penangkapan pelaku pembegalan terjadi di Jalan Ramijar Yacudu, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan residivis pembegalan. Penangkapan terjadi saat pelaku hendak bertransaksi dengan penadah ponsel curiannya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti yaitu ponsel milik korban dan senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Pelaku utamanya kita sudah amankan, inisialnya S. Hari ini dan kita lakukan pengembangan. Mudah-mudahan temannya yang si pengendara motor, misalnya yang jadi pengemudinya, kita bisa amankan juga. Video rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial terlihat modus pelaku yakni dengan masuk ke perkarangan rumah korban lalu merampas ponsel milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Pemirsa, warga Karawang digegerkan dengan video vaksinasi COVID-19 yang dianggap tidak wajar oleh netizen. Dalam video tersebut, vaksinator tampak seperti tidak menginjeksikan cairan vaksin, alias hanya menusukkan lalu langsung mencabut jarumnya. Beredar sebuah video vaksinasi COVID-19 yang terekam melalui ponsel saat menjalani proses penyuntikan di Puskesmas Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Dalam video berdurasi 14 detik ini, vaksinator tampak seperti tidak menginjeksikan cairan vaksin, alias cuma menusukkan jarum lalu langsung mencabutnya. Tidak hanya dialami satu orang, vaksin bodong ini juga dialami sejumlah warga lainnya dengan vaksinator dan lokasi yang sama. Video tersebut pun viral dan langsung mendapatkan beragam komentar setelah diunggah ke media sosial. Kepala Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur pun angkat bicara. Untuk yang viral itu bukan warga Wadas, cuma bekerja di Mitra 10 ya, katanya dia tinggalnya di Gading Elok, rumahan. Nah, sedangkan Puskesmas Desa Wadas ini bukan melayani satu desa, ya, melayani 4 desa, Desa Wadas, Sukaharja, Sukamakmur, sama Purwadana. Itu ya. Videonya Pak ya? Saya udah lihat tadi. Nah, itu. Dan lebih jelasnya ya silakan konfirmasi dengan dinas terkait. Sementara hingga kini pihak puskesmas saat dikonfirmasi tidak berkenan memberikan komentar. Peristiwa ini pun kini telah menjadi perhatian aparat kepolisian. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Polres Karawang, Jawa Barat telah memeriksa 6 orang saksi untuk mendalami dugaan kasus tersebut. 3 orang warga penerima vaksin, petugas vaksinator, dan 2 orang saksi pemirsa. Selain tim ahli vaksin, polisi juga akan meminta keterangan ahli telematika untuk memeriksa kebenaran video heboh suntik bodong vaksin COVID-19 tersebut. Ada 6 saksi yang kita periksa dari pihak Nakes, Puskesmas, vaksinator, dan juga 3 saksi orang yang divaksin. Dan ini masih proses pendalaman, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Dan untuk videonya akan diperiksa juga nggak keasliannya itu? Iya, ini dari 2 sisi tetap upaya kami untuk membuat terang gitu ya. Dari sisi apakah ini benar, hoax atau bagaimana, itu masih dalam pendalaman kami. Dan kita sudah menginventarisir siapa yang menyebarkan, siapa yang mengupload pertama, tapi itu nanti yang jelas kita sekarang pembuktiannya adalah apakah video yang viral itu benar vaksinnya terinjeksi atau tidak. Nah, itu yang terus kita lakukan pendalaman tentu dengan bantuan para ahli, khususnya ahli vaksin khususnya merek Sinovac. Lantas apa langkah yang diambil Satgas COVID-19 menghadapi hal tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Fitra Hergiana, juru bicara gugus Satgas COVID-19 Karawang. Selamat siang, Dr. Fitra. Selamat siang, Mbak. Baik, dokter, apakah sudah memanggil vaksinator yang viral di media sosial dalam video tersebut? Ya, Mbak. Jadi pada saat hari H juga, kami dari Satgas, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres, dan juga unsur Satgas langsung mendatangi puskesmas tersebut. Lalu kami mendengarkan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Lalu setelah kami tabayun dan juga kami melaksanakan
mengobrol dan juga wawancara dengan yang di sana bahwa vaksin tersebut sudah sesuai dengan SOP. Jadi vaksin tersebut juga benar disuntikan kepada pasien tersebut, Pak. Seperti itu. Baik, jadi menurut vaksinator sudah disuntikan ya? Sudah disuntikan, Pak. Lantas jika Anda melihat video tersebut bagaimana, Pak? Jika dibandingkan dengan video yang viral yang tampak tidak didorong jarum suntiknya, bagaimana? Jadi ini kan masih untuk video ini juga kami masih terus melakukan pendalaman, Pak. Jadi juga Dinas Kesehatan juga koordinasi dengan Polres Karawang. Sehingga ini masih dilaksanakan pendalaman dan juga pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Lantas dan juga setelah itu Ibu Bupati langsung ke tempat pekerja yang ini kan di salah satu tempat bekerja ya Mbak ya, langsung datangi ke sana. Prinsipnya untuk mengklarifikasi dan juga mendengarkan kedua belah pihak dan juga kita menetapkan keduanya asas tidak bersalah sampai menunggu dari Polres bagaimana selanjutnya. Baik, apakah nanti penerima vaksin ini juga akan dites, Pak? Apakah benar dirinya sudah menerima vaksin atau tidak? Ya, untuk itu nanti kami masih melakukan pendalaman, Mbak. Untuk karena ini masih berproses, nanti apabila sudah ada hasilnya lebih lanjut, ya pasti nanti akan kami beritahukan. Ini pun juga sudah menjadi atensi dari kami, dari Satgas, dan juga kami pun berkonsultasi terhadap para ahli seperti itu, Pak. Untuk kejadian ini apakah sudah ditemukan ada kasus lain yang dialami penerima vaksin lainnya, Pak? Belum sih, Mbak, kami masih yang di Karawang. Mungkin yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat bagaimana sebenarnya SOP dari vaksinator sebelum menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh penerima? Iya, Mbak, jadi yang SOP-nya itu kan, Mbak, yang sudah kita tahu semua bahwa pasien ini di pendaftaran dahulu, lalu juga di screening. Setelah itu kita lihat apakah dari screening ini bisa dapat dilaksanakan vaksinasi atau tidak. Setelah itu dilaksanakan vaksinasi. Vaksinasi ini kita lihat juga, maka ini kan masih terus berlanjut ya Mbak ya, tetapi dari pengakuan dari nakes tersebut juga ini sudah sesuai dengan SOP dan vaksin pun sudah dimasukkan ke dalam tubuh seperti itu. Baik, dokter, dengan viralnya video ini banyak masyarakat yang menjadi ragu untuk mendapatkan vaksin, bahkan ragu dengan vaksinator. Bagaimana cara tim Satgas untuk meyakinkan masyarakat bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali? Ini pun juga, jadi gini Mbak, kami pun juga menetapkan ya, bahwa kita ini ada asas tidak bersalah untuk kedua belah pihak, kita bertabayun nih Mbak, sambil kita menunggu proses. Tetapi yang pasti vaksinasi ini sangat penting sekali, bukan untuk hanya kita saja, tetapi untuk keluarga kita dan orang sekitar kita. Kita lihat saat ini angka COVID-19 luar biasa meningkatnya. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk tidak terkena COVID-19. Kita lihat angka positifnya terus meningkat, angka kematiannya pun juga meningkat, rumah sakit luar biasa penuhnya gitu kan. Ini merupakan satu-satunya cara selain 6M adalah kita melaksanakan vaksinasi ini, Mbak. Jangan sampai kita terkena COVID-19, kita menularkan kepada keluarga. Mungkin kalau kitanya mungkin bisa kuat, tetapi orang tua kita belum tentu, Mbak. Betul. Atau teman kita belum tentu. Kita lihat sekarang sangat cepat sekali penularannya. Ini merupakan satu-satunya kita untuk ikhtiar kita untuk tidak terkena COVID-19. Insya Allah, Pak nakes ini sudah sesuai dengan SOP dan kita kan harus mengejar vaksinasi ini, Mbak. Seperti itu. Bismillah. Mudah-mudahan Dr. Fitra, masyarakat juga bisa mengerti dan juga tidak terprovokasi gitu seperti itu. Dan juga yang pasti kepada seluruh masyarakat bijaklah menggunakan sosial media seperti itu. Baik, Dr. Fitra, dalam pemeriksaan ini siapa saja saksi yang dimintai keterangan? Ya, yang pasti adalah dari vaksinatornya. Lalu juga para yang dilaksanakan vaksinasinya, Pak. Seperti itu. Saya pun juga kemarin sudah berkonsultasi dengan ahli vaksinasi ya, Mbak ya. Kami terus melaksanakan pendalaman seperti itu.
Menurut informasi dari pihak kepolisian akan dipanggil juga ahli telematika untuk mengecek keabsahan dari video ini. Apakah sudah ada perkembangan untuk tahapan ini? Ya, itu Mbak bisa langsung menanyakan kepada Polres Karawang. Karena ini masih berproses, Mbak. Yang pasti apabila sudah ada hasilnya, pasti akan kami sampaikan pada seluruhnya. Dan pesan saya, jangan takut untuk divaksin. Karena vaksin ini untuk melindungi kita dan keluarga kita, Pak. Berapa persen jumlah vaksinasi di Karawang saat ini, Pak? Ya, untuk vaksinasi di Karawang saat ini seluruhnya bisa mencapai sekitar 20%, Pak. 20% untuk seluruhnya. Apalagi Ibu Bupati ini karena dia sebagai dokter, Mbak, dan dia sangat gercep sekali. Jadi beliau saat ini kami bisa nyampe 5.000 sampai 10.000, Mbak. Vaksin per hari dengan sekitar 60 sentra vaksin di Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih Dr. Fitrah. Kami tunggu perkembangan terbaru dari kasus ini. Apakah terjadi kesalahan dalam proses vaksinasi atau tidak sehingga masyarakat semakin yakin untuk mendapatkan vaksin ke depannya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Warga di Situbondo, Jawa Timur nekat mengambil paksa jenazah saat hendak dimakamkan dengan protokol COVID-19. Warga bahkan membakar peti jenazah tersebut. Jenazah COVID-19 diambil paksa warga. Kali ini ratusan warga Kecamatan Melandingan, Situbondo, Jawa Timur menghadang ambulans dan membawa jenazah tanpa mengindahkan protokol pemulasaran COVID-19. Warga membuka peti jenazah COVID-19 untuk ditandu ke tempat pemakaman umum. Jenazah COVID-19 ini dimakamkan tanpa protokol yang benar. Bahkan warga sampai membakar peti yang sempat terisi jenazah COVID-19. Petugas tak bisa melawan karena kalah jumlah dengan warga. Patwal kita juga pakai patwal. Di sana juga sudah ada pengamanan dari pihak kepolisian, dari Koramil, dari desa, bahkan Pak Kades juga ikut di sana. Nah, pada saat masuk itu masa sudah banyak di sana menyetop ambulan hingga buka ambulan jenazahnya digotong. Nah, kita sudah nggak bisa. Menghindari hal serupa, polisi akan mendampingi proses pemulasaran pasien COVID-19. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang buruh ditemukan meninggal dunia di area Terminal Senen, Jakarta Pusat. Sebelum meninggal, warga melihat korban tengah berjalan seorang diri lalu tiba-tiba terjatuh. Yusri 55 tahun ditemukan meninggal dunia di pintu keluar utara Terminal Senen, Jakarta Pusat Rabu siang. Korban seorang buruh harian lepas yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Menurut saksi mata, korban tengah berjalan seorang diri, lalu mendadak jatuh diduga mengalami serangan jantung. Saat diperiksa petugas tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan maupun penganiayaan. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit menahun. Biasa di sini, tadinya dia temer Metro Mini. Emang udah lama di sini, Pak? Udah lama, dia dari muda, sekarang udah punya cucu itu. Ini karena apa, Pak? Sakit atau? Sakitnya menahun. Udah menahun, ini dia udah parah. Usai olah tempat kejadian perkara, jenazah Yusri dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi di ruas Jalan Tol Tanjung Perak, Surabaya arah Gempol. Truk kontainer bertabrakan dengan minibus yang menewaskan pengemudi minibus di lokasi kejadian. Masuk. Proses evakuasi pengemudi minibus berlangsung hampir cukup lama karena terjepit di antara bodi mobil dan kontainer yang menimpanya. Malang nyawanya tak tertolong. Peristiwa bermula saat pengemudi minibus keluar di persimpangan Banyu Urip dan akhirnya diseruduk oleh mobil truk kontainer yang berada di belakangnya. Peristiwa ini sempat membuat macet jalan tol Perak arah Gempol karena sulit memindahkan badan kontainer tersebut.
Seorang emak-emak di kota Jambi viral di media sosial. Ia tertangkap menaburkan tanah di halaman parkir warung bakso. Meski sempat melarikan diri, namun pelaku berhasil ditangkap pemilik warung karena ditinggal rekannya kabur. Ini nih orangnya nih, astagfirullahaladzim, orang iri, astagfirullah. Naruh tanah kuburan di toko saya. Video ini viral di media sosial. Pemilik usaha bakso aci menangkap basah emak-emak yang tengah menebarkan tanah di depan warungnya. Dia naruh tanah kuburan di tempat usaha saya. Tolong, ini orang jahat nih. Kamu ya, naruh tanah kuburan di depan usaha saya. Kata, kamu ada saya laporin ke polisi kamu ya. Pelaku tak bisa mengelak karena aksinya terekam CCTV. Agar warga dan pemilik warung tak curiga, pelaku menaburkan tanah sambil berpura-pura menelpon. Pemilik warung menduga pelaku merupakan suruhan seseorang akibat persaingan bisnis sesama penjual bakso. Aku nggak ngapa-ngapain, saya minta tolong orang sebelah buat tahan dulu orangnya. Dianya kabur, kalau nggak salah kan kenapa kabur ya. Saya kejar ke depan jalan raya, pas ditanya-tanya katanya mau hancurin usaha saya. Terus ditanya lagi katanya ada masalah pribadi juga katanya. Kayaknya sih orang suruhan, tapi nggak tahu juga. Soalnya saya baca chat WA-nya itu dia kayak disuruh gitu. Meski sempat menghebohkan warga dan bahkan viral di media sosial, korban tidak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi hari pertama penyekatan di kawasan Underpass Mampang. Jalanan pun macet. Tetap bersama kami.